Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Nadia Moyhan. Saya mahasiswa semester 5 program studi hukum keluarga Islam. Tujuan membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester 5, semester ganjil ya tepatnya, dalam mata kuliah Aswaja yang diampu oleh dosen Bapak Azmil Mukarrom MHI, yang dimana dalam video ini saya akan menjelaskan atau membawakan sebuah materi yang berjudul Qadariyah. Nah, jadi langsung saja ya teman-teman. Jadi Qadariyah yaitu menurut terminologi Qadariyah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Ya, aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi setiap perbuatannya. Jadi di Qadariyah ini mereka itu tidak mengatakan bahwa apa yang jadi kurang lebihnya mereka tidak percaya dengan qada dan qadar. Mereka berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi perbuatannya. Jadi mereka tuh punya kehendak kuat atau kehendak besar gitu atas dirinya mereka sendiri. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Berdasarkan paham tersebut, dapat dipahami bahwa paham Qadariyah dipakai untuk nama suatu aliran yang memberi penekanan bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan pelajaran hidupnya untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Nah, dalam hal ini juga ada Harun Nasution menegaskan bahwa nama Qadariyah berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai qudrah atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia tunduk terhadap kodo atau kadar atau kodo Tuhan gitu kan. Dan adapun paham Qadariyah secara matematis sulit dipastikan kapan ia mulai muncul, apalagi paham tersebut ketika dikenalkan kepada masyarakat Arab oleh orang non-Arab padang pasir. Kegoncangan dan sikap menentang sikap Qadariyah itu terdapat dalam hadis kaum Qadariyah merupakan majusi umat Islam, atau dalam arti golongan yang sesat. Ahli teologi Islam itu menerangkan bahwa paham Qadariyah pertama kali dikenalkan oleh Ma'had al-Juhani, yaitu seorang tabi'in yang baik, dan temannya Ghailin al-Dimashqi yang keduanya itu memperoleh pahamnya dari orang Kristen yang masuk Islam di Irak. Nah, Ma'had al-Juhani adalah seorang lelaki penduduk Basro keturunan orang Majusi. Nah, dia adalah seorang ahli hadis dan tafsir Al-Quran, tetapi kemudian beliau dianggap sesat dan membuat pendapat-pendapat yang salah serta batal gitu pendapat-pendapatnya ya. Setelah diketahui pemerintahan waktu itu, ia dibunuh oleh Abdul Malik bin Marwan pada tahun 80 Hijriah. Dia adalah tabai yang dapat dipercaya dan pernah berguru pada Hasan al-Basri. Sedangkan menurut Al-Zahabi ya, Ma'bad itu adalah orang tabi'in yang baik, tetapi ia memasuki lapangan politik dan memihak Abdurrahman bin Ash'as, gubernur Sajistan, dalam menentang Bani Umayyah. Dalam pertempuran Al-Hajjaj Al-Ma'bad terbunuh pada tahun 80 Hijriah ini. Dan berkaitan dengan munculnya Qadariyah ya, para peneliti di bidang teologi berbeda pendapat, yaitu pendapatnya itu pendapat yang pertama, penganut Qadariyah sangatlah banyak di antaranya itu di Irak ya, dengan bukti gerakan ini dapat terjadi pada pengajian Hasan al-Basri. Menurut Abu Zahra, para ahli sejarah ilmu pemikiran Islam itu telah meneliti dan mengkaji lebih jauh mengenai siapakah yang pertama kali memunculkan paham ini gitu ya, mengajarkan paham ini gitu, di daerah mana timbulnya dan bagaimana berkembangnya. Dan hanya saja pedoman umum yang dapat dijadikan pegangan bahwasanya Basra dan Iraklah tempat timbulnya dan berkembangnya paham Qadariyah ini gitu. Dan Abu Zahra ini selanjutnya menyimpulkan bahwasanya kaum muslimin pada akhir masa Khulafaur Rasyidin dan masa pemerintahan Muawiyah ramai membicarakan masalah qada dan qadar ini guys. Sekelompok umat Islam itu sangat berlebihan dalam meniadakan hak milih bagi umat manusia. Mereka adalah kaum Jabariyah yang meniadakan gitu hak milih pada manusia, itu adalah kaum Jabariyah. Sedangkan kaum Qadariyah ini sangat berlebihan dengan pendapatnya bahwa semua perbuatan manusia adalah murni keinginan manusia dan terlepas dari kehendak Tuhan, terlepas dari keinginan Tuhan gitu. Namun demikian, meski para pakar berbeda pendapat tentang latar belakang kemunculan Al-Qadariyah, para ahli ini hampir sepakat bahwa Ma'had al-Juhani adalah orang yang pertama kali di kalangan kaum muslimin yang menyampaikan periode
atau yang memunculkan pendapat paham Qadariyah ini. Dan lalu Qadariyah ini walaupun seperti itu ya guys ya, walaupun banyak yang mengklaim ajaran Qadariyah ini sesat, tapi tetap uh, paham Qadariyah ini memiliki akidah dan ajarannya sendiri. Nah, yakni menurut paham ya, Qadariyah itu perbuatan manusia merupakan ciptaan dan pilihan manusia itu sendiri. Nah, jadi menurut paham Qadariyah, perbuatan manusia itu merupakan ciptaan dan pilihan manusia itu sendiri, bukan ciptaan atau pilihan Tuhan gitu. Hal ini didasarkan atas kemampuan manusia membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Tidak ada kekuasaan dan daya yang datang dari luar dirinya yang menentukan atas perbuatannya gitu. Menurut Tuhan, manusia berkuasa atas perbuatannya. Manusia sendiri ya yang melakukan perbuatan-perbuatan baru atas kehendak dan kekuasaannya sendiri, dan manusia sendiri pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemauan dan dayanya sendiri. Nah, jadi paham Qadariyah ini mereka tuh sangat mempercayai ya bahwa perbuatan manusia ini tuh tidak terpengaruh atau tidak terintervensi oleh kehendak atau keinginan Tuhan. Jadi mereka tuh berkehendak sendiri gitu. Mereka mempunyai kendali penuh atas perbuatan diri mereka sendiri, entah itu perbuatan baik atau perbuatan jahat. Dan mereka pun menganggap bahwa kalau mereka itu melakukan perbuatan baik, mereka pasti akan mendapatkan balasan baik, dan begitu pun sebaliknya gitu ya. Dan itu tuh mereka tidak mengakui kalau itu tuh bukan terintervensi dari Tuhan gitu loh ya kan. Dan di sini itu tidak terdapat paham yang mengatakan bahwa nasib manusia dalam perbuatannya hanya bertindak menurut nasibnya yang telah ditentukan semenjak awal gitu. Dan dalam paham Qadariyah, manusia juga bebas menentukan jalan hidupnya sendiri. Hal ini jika kita lihat dalam paham Aswaja sangat kontradiksi, sebab dalam paham Aswaja itu meyakini bahwa menentukan segalanya itu atas bawah kehendak Allah gitu ya. Manusia itu hanya mampu berusaha dan akan ditentukan oleh Allah. Paham Qadariyah yang meyakini bahwa manusia bebas dan merdeka dalam menjalani kehidupannya tanpa ada campur tangan Tuhan. Dalam bahasa Inggris, paham Qadariyah disebut free will or free act gitu. Jadi yang artinya keinginan bebas atau tindakan bebas. Jadi manusia merdeka dalam melakukan segala hal yang ingin dilakukan gitu loh dalam hidupnya. Jadi bebas-bebas lah bagi kaum Qadariyah gitu. Kalau misalkan mereka mau berbuat baik, ya udah mereka akan berbuat baik selamanya. Dan kalau misalkan mereka memilih untuk berbuat kejahatan, ya sudah mereka lihat kejahatan sendiri. Jadi mereka tidak terlalu memikirkan apa balasan dari Tuhan. Toh kan mereka tidak meyakini bahwa apa-apa yang telah mereka perbuat itu tidak atas campur tangan Tuhan, yaitu atas 100% atas pilihan mereka sendiri. Dan lalu di sini tuh ada menurut Dr. Ahmad Amin dalam kitabnya itu Fajrul Islam, pokok-pokok ajaran Qadariyah itu ada beberapa ya. Itu yang pertama itu beliau itu berpendapat bahwa orang yang berdosa besar itu kafir. Mereka mengklaim bahwa orang yang melakukan dosa itu kafir dan termasuk fasik, yang dimana mereka tuh mengartikan fasik yaitu orang-orang yang bakal masuk neraka kekal ya. Dan selanjutnya itu Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan amal perbuatan manusia. Manusia sendirilah kata mereka ya. Yang menciptakan segala amal perbuatannya, dan karena manusia akan menerima balasan baik dan menerima balasan buruk atas segala amal perbuatan yang salah dan dosa. Karena itu pula maka Allah Subhanahu wa taala itu berhak disebut adil gitu ya. Dan kaum Qadariyah itu mengatakan bahwa Allah itu esa atau satu, dalam arti bahwa Allah tidak memiliki sifat-sifat azali seperti ilmu, qodrat, hayat, mendengar atau melihat, dan yang bukan dengan zatnya sendiri. Menurut mereka Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui, berkuasa, hidup, mendengar dan melihat dengan zatnya sendiri. Tidak ada sifat-sifat yang menambah atas zat Allah gitu. Pendapat yang mengatakan bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang qadim itu menurut Qadariyah sama dengan mengatakan bahwa Allah itu lebih dari satu. Padahal Allah itu satu dan tidak bersekutu dalam hal dan segala keadaan. Jadi sebenarnya kaum Qadariyah itu percaya gitu dengan sifat-sifat Allah, tapi mereka tuh tidak mempercayai bahwa mereka itu tidak mencari dengan qadar Allah itu. Lalu kaum Qadariyah itu berpendapat bahwa akal manusia mampu mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik, walaupun Allah tidak menurunkan agama menurut mereka, oke? Sebab menurutnya segala sesuatu ada memiliki sifat yang dapat menyebabkan baik atau buruknya.
Misalnya, benar itu memiliki sifat-sifat sendiri yang menyebabkan baik dan juga sebaliknya. Iyalah, bohong itu memiliki sifat sendiri yang menyebabkan buruk. Oleh karena itu, maka semua orang yang berakal sama-sama menganggap baik atas perbuatan menyantuni fakir miskin dan sorry guys, menyelamatkan orang yang tenggelam, dan semua menganggap buruk terhadap perbuatan kufur atas kebaikan yang diterima dan memberikan makanan kepada semua orang kaya yang tidak membutuhkan bantuan walaupun semua itu diajarkan agama. Oke, seperti itu ya guys ya. Dan lalu itu ada kelompok-kelompok kodarinya juga guys, selain ajaran dan akidahnya mereka. Mereka juga ada kelompoknya sendiri, yaitu apa ya, ada dalam kelompok Qadariyah ini. Yang pertama ini adalah Ma'bad al-Juhani ya. Salah satu tokoh awal yang memperkenalkan konsep kebebasan berkehendak. Kelompok kedua itu ada Hasan al-Basri, meskipun tidak secara eksplisit menjadi anggota Qadariyah, pandangan-pandangannya tentang kebebasan berkehendak sangat mempengaruhi aliran ini. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu adalah Yahya bin Yahmur, salah satu tokoh yang berperan dalam menyebarkan dan mengembangkan ajaran Qadariyah. Dan lalu di sini tuh ada perbedaannya dengan Aswaja ya guys ya, pastinya. Di sini akan menjelaskan bagaimana perbedaan Qadariyah dan perbedaan Aswaja. Yang pertama, perbedaan Qadariyah dan Aswaja. Qadariyah sendiri itu berasal dari kata qadaro yang artinya memutuskan dan kemampuan dan memiliki kekuatan. Sedangkan sebagai aliran dalam ilmu kalam, Qadariyah adalah nama yang dipakai untuk salah satu aliran yang memberikan penekanan terhadap kebebasan dan kekuatan manusia dalam menghasilkan perbuatan-perbuatannya. Dalam paham Qadariyah, manusia dipandang mempunyai kudrat atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk kepada qadar atau ketentuan Allah ya, ketentuan Tuhan. Dalam ajarannya, aliran ini itu menekankan kehendak bebas manusia secara penuh. Mereka percaya bahwa manusia itu memiliki kebebasan penuh atas dirinya sendiri. Maksud kehendak penuh atas diri sendiri itu dilihat dari segi perbuatannya ya guys ya, dalam menentukan perbuatannya tanpa campur tangan Allah. Dan secara teologi, aliran ini menolak konsep takdir yang mengikat dan percaya bahwa manusia bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya sendiri. Menurut aliran Qadariyah, Allah tidak menentukan perbuatan manusia, melainkan manusia sendiri yang menentukan nasibnya. Nah, sedangkan dalam ajaran Aswaja itu sendiri mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, mereka menekankan pentingnya mengikuti sunnah dan ijma' para ulama. Dan secara teologi, aliran Ahlussunnah wal Jamaah percaya pada qadar Allah, tetapi juga mengakui adanya kehendak bebas manusia dalam batas-batas tertentu. Maksudnya manusia memiliki kebebasan memilih, tetapi segala sesuatu tetap berada dalam pengetahuan dan kehendak Allah. Dan perbedaan utama antara keduanya terletak pada pandangan tentang takdir dan kehendak bebas manusia. Aswaja percaya bahwa takdir Allah dan kehendak manusia berjalan beriringan. Sementara Qadariyah menekankan bahwa paham Qadariyah ini menekankan bahwa manusia memiliki kebebasan penuh tanpa campur tangan takdir Allah. Oke. Mungkin hanya itu saja ya guys ya, atau bisa saya simpulkan bahwa paham Qadariyah itu seringkali menegaskan bahwa aliran ini Jadi kesimpulannya, Qadariyah itu sering kali menegaskan bahwa aliran ini menekankan pentingnya kebebasan berkehendak dan bertanggung jawab individu dalam perbuatannya, dalam memilih dan bertindak. Aliran Qadariyah menolak pandangan bahwa semua tindakan manusia diatur sepenuhnya oleh Allah. Dan sebaliknya, mereka itu meyakini bahwa manusia memiliki kapasitas untuk membuat keputusan sendiri. Pandangan ini tuh memberikan pengaruh yang signifikan pada diskusi teologis tentang takdir dan kehendak bebas dalam Islam. Qadariyah juga menekankan keadilan Allah, di mana Allah dianggap selalu adil dalam memberikan pahala atau hukuman berdasarkan perbuatan manusia. Aliran ini mendorong umat untuk selalu bertindak dengan kesadaran bahwa mereka bertanggung jawab penuh atas pilihan-pilihan mereka.
Oke guys, sekian penjelasannya tentang materi Qadariyah. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.